Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Devi Suci Nirwana. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyannya, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya adalah di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi kekuatan. Adapun penerapan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pendidik terhadap siswa-siswa di sekolah dengan mengikuti semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi contoh. Penerapannya, guru datang tepat waktu ke sekolah secara konsisten setiap hari, maka siswa akan mencontoh dan mengurangi keterlambatan siswa di sekolah. Ing Madio Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Contoh penerapannya di sekolah adalah guru memberikan apresiasi terhadap berbagai macam kemampuan siswa untuk mengurangi tindakan bullying di sekolah di antara sesama siswa. Tut Wuri Handayani yang sampai sekarang semboyannya masih senantiasa kita dengar di mana-mana, yaitu artinya di belakang memberikan kekuatan. Contoh penerapannya di sekolah adalah guru harus senantiasa mendukung perkembangan kodrat yang ada pada diri siswa dengan memberikan motivasi dan kesempatan untuk bergerak maju mencapai kebahagiaan. Selain semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal, beliau juga memiliki berbagai macam pemikiran yang sangat cemerlang. Di antaranya yaitu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang cemerlang tadi, adapun ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama adalah pendidikan adalah tempat persemayaman benih-benih kebudayaan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Ketiga, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 4. Pendidikan yang menghambakan anak. 5. Pendidikan budi pekerti. 6. Mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Dan yang terakhir adalah belajar sambil bermain. Adapun alasan kontekstual mengenai penerapan gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat sesuai diterapkan di masa lalu sejak zaman kolonial, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karena intisari dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, pergerakan, dan perbaikan secara berkelanjutan. Pendidikan itu diibaratkan seperti tata surya yang selalu bergerak dan tidak pernah berhenti berputar, karena ketika tata surya berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai tenaga pendidik harus membekali murid kita dengan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana kita ketahui bahwa kodrat alam merupakan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Adapun hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual yang ada di sekolah saya yaitu penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan yang pertama, jadwal piket guru untuk membudidayakan budaya 5S setiap harinya di sekolah. Jadi, setiap hari di sekolah kami itu ada giliran guru-guru yang piket dan setiap harinya guru-gurunya saling bergantian. Guru-guru tersebut bertugas untuk mengontrol peserta didik yang berada di lingkungan sekolah ketika jam mengajar telah dimulai. Kemudian, guru piket di sekolah kami ditugaskan untuk menerima tamu yang datang ke sekolah. Kemudian, guru piket juga bertugas untuk mengontrol jika ada siswa yang terlambat, maka kami akan memberikan hukuman yang mendidik, yaitu dengan cara memerintahkan murid untuk mengutip sampah yang ada di halaman sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya 5S ini adalah senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ketika murid pagi-pagi sudah datang ke sekolah, maka guru-guru piket yang ada berada di depan teras kantor sekolah membudidayakan budaya 5S ini setiap harinya. Yang kedua adalah berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah proses pembelajaran. Ini dilakukan untuk membiasakan murid kita agar selalu mengingat tentang Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun mereka berada, mereka selalu ingat kepada siapa yang menciptakannya. Kemudian, yaitu ketiga adalah kegiatan Jumat Rohani melalui pembiasaan sholat duha bersama, mengaji, dan mendengarkan kultum dari guru agama bagi yang muslim, kemudian berinfak dan mendengarkan ceramah tentang isi Alkitab bagi yang beragama non-muslim. Yang keempat adalah melaksanakan jadwal piket kebersihan oleh peserta didik setiap hari di ruang kelas dan sekitarnya setelah jam pulang sekolah. Yang kelima, kegiatan menabung uang murid dengan wali kelas masing-masing untuk keperluan studi tour, rekreasi, atau keperluan lainnya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, di sebelah kiri adalah gambar kegiatan yang pernah kami lakukan, yaitu kami melakukan kunjungan ataupun rekreasi di perpustakaan terapung yang saat itu diciptakan oleh Ditpol Airut Polda Sumatera Utara. Karena saya tinggal di Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan. Belawan itu adalah daerah yang kaya akan kelautan, adalah daerah pesisir. Maka dari itu cuman di Belawanlah yang mempunyai perpustakaan terapung. Perpustakaan ini berada di atas kapal yang terapung di atas laut. Jadi ketika kami mengunjungi perpustakaan terapung ini, buku-buku itu tersusun rapi di rak buku yang berada di atas kapal yang terapung. Kemudian, adapun hasil penyerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melalui penanaman karakter cinta lingkungan melalui kegiatan pemeliharaan tanaman di sekolah, gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar sekolah, pengumpulan sampah plastik kering yang dimanfaatkan untuk dikelola menjadi hiasan kelas, kemudian
memanfaatkan hasil laut seperti cangkang kerang, cangkang siput untuk dikelola menjadi hiasan di dalam kelas. Selain itu, penanaman pendidikan yang berpihak pada murid dapat kita hasilkan melalui penerapan kegiatan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan yang berorientasi pada murid, melakukan pembiasaan kegiatan literasi di kelas sebelum memulai pelajaran, sarapan pagi bersama-sama di teras kelas yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, bekerja sama dengan salah satu produk perusahaan dalam bidang gizi ataupun kesehatan untuk membahagiakan anak di sekolah. Dan yang kelima, guru harus menghambakan murid dengan cara lebih sabar dalam membimbing dan menuntun murid, tidak memaksakan murid dalam berkarya, karena kita harus sadar bahwa setiap anak itu mempunyai kodratnya masing-masing, memiliki bakat dan minat masing-masing yang tidak dipaksakan. Kita sebagai seorang pendidik, mendidik kodrat anak itu dengan cara menuntunnya, membimbingnya, bukan untuk merubah kodrat sang anak. Kemudian sebagai seorang pendidik yang baik, tidak boleh marah-marah dan tidak memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik kepada murid. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, penerapan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah juga mempunyai tantangan. Tapi setiap tantangan pasti ada solusinya. Nah, tantangannya itu diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Solusinya, sebagai seorang guru, kita harus menguasai keterampilan abad 21, di mana pada abad ini adalah zaman kecanggihan teknologi, dan memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian tantangan selanjutnya adalah menjadi suri tauladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Solusinya adalah kita harus memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat sang anak. Tantangan selanjutnya ialah melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak nyata, dan bermakna pada murid. Solusinya, kita membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan yang selanjutnya adalah kurangnya keterlibatan wali murid atau orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusinya, kita sebagai seorang guru bekerja sama dengan kepala sekolah untuk musyawarah dengan komite sekolah dan wali murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan wali murid secara aktif untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu guru sekalian, itulah hasil demonstrasi kontekstual saya berdasarkan filosofi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.